Ini saya sehat, bahagia. Saya sehat, bahagia. Oke. Ente mau kesehatan? Kerjasama, kompak. Kerjasama, kompak, Tanggung jawab, jujur. Jujur. Oke, terima kasih ya. Ini ada kaitannya. Topik kita hari ini ada kaitannya dengan nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu sampaikan ya. Semuanya itu adalah bagian dari yang akan disampaikan oleh Bu Asih ya hari ini. Selamat datang Bu Asih, di tengah-tengah kita sudah hadir Bu Asih Dia Iswara BPPK Ciloto yang akan memberikan materi tentang anti korupsi. Kenapa anti korupsi perlu diberikan dalam setiap pelatihan? Kenapa kira-kira? Jangan sampai nanti gini, ada pertanyaan, pelatihan apa yang tidak relevan dengan pelatihan ini? Ada yang menjawab anti korupsi. Ya, nah sekarang saya balik bertanya, kenapa perlu diberikan materi anti korupsi dalam setiap pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan? Ya, silakan. Siapa yang mau memberikan pendapat? Satu orang saja, silakan. Kira-kira kenapa? Ya mungkin saya sedikit kasih ini Bu, ya, pendapat silakan, saya. Pak Sodikin. Jadi nanti berguna pada saat kita sudah melaksanakan tugas. Karena pada saat kita untuk situ jabatan itu banyak sekali godaan-godaannya. Godaan setan. Iya betul. Disitulah sebenarnya ujian yang terbesarnya Bu. Iya ya. Mudah-mudahan kalau udah 2 kali insya Allah mungkin ada remnya lah, nggak terlalu ini Bu ya. Oke, terima kasih Pak Sodikin. Kasih jempol dong buat Pak Sodikin. Mantap ya. Terima kasih Pak Sodikin. Kurang lebih seperti itulah ya, karena kita tidak pernah terlepas dari ada hal-hal yang ada perilaku yang seringkali kita menyimpang gitu ya, apalagi godaannya besar. Kalau kata orang sudah salilieukeun anak, wah Bu Asih bingung. Salilieukeunnya itu artinya setiap kita kemana saja yang kita lihat itu sebenarnya banyak potensi untuk kita selalu terjadinya penyimpangan perilaku. Ya, sehingga menyebabkan korupsi gitu ya. Baik, terima kasih kepada Bu Asih. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Asih sudah mau berbagi ilmu ya bersama kita hari ini. Silakan Bu Asih. Di waktunya kita 1,5 jam ya. Ya. Terima kasih Bu Ria. Sama-sama Bu Asih. Terima kasih semuanya. Salam kenal dari saya. Tapi sebelum mulai, seperti biasa Bu Ria tahu, saya suka kasih pantun. Nanti siapa yang mau menjawab pantun Bu Asih? Yang mau jawab silahkan ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini ada orang panjang. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Ada salam mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tak terperi, bertemu Bapak Ibu yang baik budi. Ya, Bapak Ibu mungkin bingung. Ini Bu Asih pantunnya lainnya nggak seperti pantun Citylink. Mungkin yang sering tahu, Bu Asih ini sering naik Citylink nih berpantun dulu. Padahal kalau Bapak Ibu tahu yang saya sampaikan itu adalah pantun Melayu. Ya, kenapa? Karena saya nggak bilang cakep nanti Bu Asih. Ya, jadi nggak ada istilah cakep. Cakep itu pantun Betawi. Jadi bahasanya kan lihat kari cendawan memakan padi kan gitu kan, semerbak di pohon cemara. Nah bahasanya yang begitu-begitu, beda kayak ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Nah itu bukan pantun ya. Oke Bapak Ibu, sebelum mulai pagi ini saya dikasih waktu sama Bu Ria sampai jam 10 ya Bu ya. Oke ya. Saya langsung share screen ya, izin share screen. Aduh, di mana tadi? Boleh dijawab Bu pantunnya? Oh, ada yang mau jawab silakan. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab Bu. saya? Ya Bu. Buah matang dapat buah matang dapat dikasih. Selamat datang Ibu Asih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin. Bu Asih ada lawannya.
Silakan Basi. Oke, nggak ada ya. Baik Bapak Ibu, izin share screen-nya udah bisa kelihatan. Oke. Ya, sekali ini saya mau bawa anti korupsi dan integritas. Ya, anti korupsi dan integritas. Ya, Bapak Ibu ya. Tak kenal maka tidak sayang. Tidak kenal tidak sayang. Ya, istilahnya bahasanya begitu ya. Bapak Ibu boleh panggil saya Asih ya. Saya dikenal dengan Bu Asih di Ciloto ya. Banyak juga sih yang panggil Sri, cuma suka nggak tahu kalau ada yang manggil Sri karena kebiasaan dari kecil, panggilan kecil saya itu Asih dan sampai sekarang ya. Bapak Ibu itu mungkin sedikit perkenalan saya, walaupun saya dokter gigi ya, basicnya tetap dokter gigi. Masih praktek? Masih ya, saya masih praktek, tapi kalau saya pulang ke Pekanbaru karena rumah saya di Pekanbaru, kerja saya di Ciloto, tinggal saya di Bogor. Asli saya orang Medan. Jadi ayah saya, ibu saya meninggal 3 tahun yang lalu, tapi ayah saya masih di Medan, adik-adik saya semua di Medan. Terus di Pekanbaru ngapain? Keliling-keliling kerja, ya Bapak Ibu ya. Saya pernah di Padang. Indonesia banget lah. Indonesia Raya. Jadi Bu Ria mungkin kaget, Bu Asih sekali ini kemana weekendnya kan gitu ya. Sudah tahu lah itu. Ya, pasti di seputaran kota yang saya sebut tadi, kalau nggak di Ciloto, di Bogor, di Medan atau di Pekanbaru. Ya, karena itu home base-nya. Saya pernah di Padang, saya pernah dosen kedokteran gigi Baitur Rahma, saya pernah dosen keperawatan gigi Poltekkes Jambi, saya pernah Bapelkes Widya Iswara, Bapelkes Balai Pelatihan Kesehatan Riau, itu paling lama tahun 99 sampai 2015, jadi saya pernah 16 tahun di Widya Iswara. Kemudian selama di Pekanbaru saya juga dosen kesehatan masyarakat, dan saya pernah keluar dari Widya Iswara 2015 sampai 2018 itu merasakan jadi pejabat, kebetulan wakil direktur medik keperawatan rumah sakit jiwa itu adalah eselon 2 di Provinsi Riau. Coba-coba ikut asesmen eselon 2, namun ternyata jiwa ke-WI-an istilahnya ya, jiwa ke-WI-an itu tetap memanggil-manggil, jadi cuma tetap bertahan 3 tahun jadi pejabat. Saya mengundurkan diri, kemudian saya diterima di BPPK Ciloto. Jadi saya di BPPK Ciloto belum lama, Mei 2018 sampai dengan sekarang, dan cukup menikmati jadi Widya Iswara Kemenkes ya, keliling-keliling Indonesia terus. Dan itu memang passionnya saya, passionnya Bu Ria dan passion WI yang lain yang ada di Ciloto. Kenapa tetap bertahan dan senang banget ya, karena begitu dipaksa jadi pejabat juga pasti balik-baliknya enakan Widya Iswara kan begitu ya. Oke Bapak Ibu, tadi saya S1-nya kedokteran gigi USU Sumatera Utara, karena saya asli Medan. Orang namanya Jawa tapi saya asli Sumatera Utara. Saya kelahiran Tebing Tinggi. Siapa yang pernah dengar kota Tebing Tinggi? Saya lahir di situ, kota kecil di Sumatera Utara. Keduanya saya di UI dan S3-nya kebetulan dari Selangor, Malaysia, ini tahun 2017. Oke. Organisasi setiap dokter gigi pasti PDGI ya. Terus karena saya MKes jadi IAKMI juga, ILUNI UI dan lain-lain. Saya pernah Adinkes sampai sekarang masih anggota ya, sekretaris Adinkes Provinsi Riau, dan saya masih juga bergabung di Persatuan Rumah Sakit Daerah karena saya pernah wakil direktur medik sampai sekarang masih bertahan, belum diganti juga maksudnya pengurusnya. Yang jelas itu sedikit tentang saya ya Bapak Ibu terkait dengan ini ya, sekarang nih kalau udah katanya ngasih anti korupsi semuanya bisa ya jadi penyuluh anti korupsi, tapi kalau yang mau yang sebenarnya saya mungkin mengenalkan juga nih buat Bapak Ibu siapa yang berminat menjadi penyuluh anti korupsi. Ini kebetulan sertifikat kompetensi saya yang dikeluarkan oleh KPK, dan siapapun bisa menjadi penyuluh anti korupsi. Tidak harus Widya Iswara, tapi teman-teman saya sesama penyuluh anti korupsinya KPK itu banyak dari semua kalangan. Ada dari guru SD, guru TK, guru SMA, pegawai yang lain. Siapapun bisa. Saya saja nomor registrasi penyuluh anti korupsi saya nomor 915. Sampai sekarang saya dapat informasi penyuluh anti korupsinya KPK itu udah sampai 2000-an orang. Ya.
Caranya gimana Bu Asi? Oh, Bapak Ibu boleh buka-buka websitenya KPK atau ACLC KPK, ketik aja di Google ACLC KPK. Kalau terbuka pelatihan atau sertifikasi kompetensi untuk menjadi penyuluh anti korupsi, silakan daftar. Ya, kan saya bilang tadi siapapun boleh jadi penyuluh anti korupsi, ya. Kenapa saya bisa? Karena kebetulan waktu itu kita kolektif dari Kemenkes, tapi dari semua kalangan boleh menjadi penyuluh anti korupsi, tapi syaratnya satu, harus lulus ujian dulu. Jadi saya waktu itu ujian dulu 10 tahapan online, ya. Ada pretestnya sampai 10 modul. Kemudian kalau lulus kita dipanggil untuk dilatih. Jadi senang-senang aja Bapak Ibu menjadi penyuluh anti korupsi, karena kita setahun sekali dipanggil untuk bertemu. Kalau sekarang online ya, waktu yang dulu-dulu saya ketemunya offline. Asik, kita dibiayai KPK, kita ketemu di gedung KPK semuanya. Bahkan kita bisa menjadi asesornya KPK untuk menyeleksi calon-calon penyuluh anti korupsi ini. Ya, menarik Bapak Ibu. Tapi tentunya tanamkan dulu niat. Oh, saya tidak ingin berbuat korupsi. Saya ingin menanamkan nilai anti korupsi. Kan begitu ya dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Ya, oke. Itu jualannya saya. Karena kata KPK, penyuluh anti korupsi itu adalah belahan jiwanya KPK. Penyampai informasi. Wah, saya yakin Bapak Ibu semua tahu. Saya nggak terlalu mau memberitahu banyak tentang korupsi itu adalah begini-begini, enggak. Saya yakin semua Bapak Ibu yang ada di sini tahu apa itu korupsi. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu ya, bila mendengar kata korupsi ya. Bila mendengar kata korupsi, apa yang ada di benak dan hati Bapak Ibu? Saya minta Bapak Ibu coba tulis di satu kata saja. Saya satu kata. Oh, bolehlah 2 kata, boleh. Ya, 1 atau 2 kata. Apa sih sebenarnya yang di hati Bapak Ibu bila mendengar kata korupsi? Yuk, silakan Bapak Ibu. Saya tunggu. Bapak Ibu silakan. Wow, jahat, merugikan. Yes. Bapak Ibu ngetik di sini, ini panitia ngerekam loh Bapak Ibu, karena hasil chatnya akan di-copy dan bisa kita lihat terus. Saya kadang-kadang suka copy dan saya simpan. Ya, jahat, merugikan, tindakan ilegal, aduh tidak nyaman, zolim. Yuk, Pak Dedi, Pak Jamal, siapa ini Bu Airin, mengambil sesuatu yang bukan milik kita, kejahatan, musnahkan. Wah, sadis sih Bapak Ibu, musnahkan. Oke, silakan, yuk aktif. Oke, tidak bermoral, nguntungin diri pribadi, serakah. Wah, sadis semua nih ya. Oke, silakan. Ya, lanjut Bapak Ibu. Kita ada berapa orang nih? Chatnya harus lengkap nih. 30 orang kita di sini. 30 chat. Yes, kita lihat. Nguntungin pribadi, kerugian, pencuri, apalagi Bapak Ibu? Oke. Ayo, rakus, penyelewengan. Terus sudah 30 chat kita? Tidak amanah. Sedih Bu, tega-teganya Bu Sukaryati. Sedih Bu, tega-teganya, benar. Oke, lanjut. Cukup? Sudah 30 chat? Oke, mengambil yang bukan haknya. Oke. ASN. Mengambil bukan hak. Kenapa ASN ini Bu Nelis? Bu Nelis, ayo, yuk. Cerita Bu, kenapa ASN Bu? Ya, saya dapat materinya teman-teman ASN Bu. Yang dapat materi ini berarti materi anti korupsi maksudnya Bu Nelis? Iya Bu. Oh gitu. Yang lain nggak dapat gitu? Jarang Bu. Jarang masa sih? Di kampus aja ada loh mata kuliah anti korupsi Bu. Oke, ini yang seibu tahu ya kan, yang tadi kan yang di pikiran kita ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Oke. Tidak terdidik?
Mengkhianati jabatan? Mengkhianati jabatan? Oke, mengkhianati keluarga, masyarakat, ya. Oke. Habis? Oke ya, habis ya Bapak Ibu ya. Yes. Terima kasih chatnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah menuliskan pendapatnya ya. Korupsi ini apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ya. Memang semuanya benar-benar kesel banget ya Bapak Ibu ya. Kesel banget mendengar kata korupsi. Nah, sekarang coba Bapak Ibu saya pengen lihat. Yuk semuanya coba tangannya ke depan. Tangannya ke depan seperti saya. Oke, coba saya lihat semua tangannya ada ke depan. Ya, menampung begini. Oke, nah Bapak Ibu bayangkan hasil chat tadi, ya hasil chat tadi ada di kedua belah tangan Bapak Ibu. Oke, ada di kedua belah tangan Bapak Ibu. Ya, kemudian gini kan? Oke, mau kita apakan? Mari kita ramas, kita benci. Kita benci banget dengan kata-kata yang jelek tadi. Busuk, serakah, pencuri, tidak amanah. Duh, jauh-jauh dari saya. Mari kita buang. 1, 2, 3. Yes, lepaskan. Oke. Jauh-jauh dari saya, Bapak Ibu. Jauh-jauh dari Bapak Ibu. Ya, bahwa kita nggak mau yang Ibu chat tadi, kata-kata yang semuanya jelek, sebel, kecuali ASN ya, makanya tanda kutip tadi ASN Ibu Nelis ya, ASN itu kita ya. Tapi yang lain, kata-kata negatif yang ada tadi di dalam chat kita buang lepas jauh-jauh dan kita adalah orang yang jauh dari kata korupsi, si pencuri tadi, si serakah tadi, yang busuk tadi, yang menyebalkan tadi, yang tidak amanah tadi, kita buang. Ya. Semangat Bapak Ibu, saya pengen dengar suaranya. Semangat. Semangat. Semangat ya. Oh maaf, ini Bu Nelis apa Bapak ya? Ibu ya? Ininya lain apa? Karena tidak pakai latar green hijau kali ya. Jadi wajahnya bingung saya ini Bapak apa Ibu? Kelihatan kacamatanya doang Bu Nelis. Oke, apa-apa ya. Bapak Ibu, jadi kita yakinkan diri kita tidak mau korupsi karena semuanya suatu kalimat yang betul-betul pengen kita jauhkan, sudah kita buang ya. Oke. Ya. Hasil belajar ya pada materi ini ya. Saya berharap Bapak Ibu di sini mampu memahami anti korupsi di lingkungan kerjanya. Di lingkungan kerjanya. Kalau saya boleh menambah, tidak hanya di lingkungan kerja, tapi di mana? Di lingkungan rumah, di kehidupan sehari-hari. Karena kata korupsi tidak melulu di tempat kerja. Perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang menyeleweng dari apapun, itu adalah korupsi kalau saya bilang. Ya, bukan hanya di lingkungan kerja, tapi di lingkungan rumah, di lingkungan tetangga, di lingkungan sekitar, ya bisa saja terjadi tindakan korupsi, ya Bapak Ibu ya. Oke, indikator, ya indikator hasil belajar. Kalau dulu tujuan pembelajaran khusus namanya, kalau sekarang namanya indikator hasil belajar. Bapak Ibu setelah kita sharing di sini bisa menjelaskan konsep korupsi, bisa jelaskan anti korupsi, kemudian upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, bagaimana tata cara pelaporan korupsi, menjelaskan gratifikasi. Mohon maaf, satu lagi yang paling penting yang mau saya tambahkan adalah integritas. Ya, Bapak Ibu bisa menjelaskan, mohon maaf ya, menjelaskan integritas. Ya, oke. Sekarang saya tanya, ya, korupsi budaya atau kebiasaan?
Korupsi, budaya, atau kebiasaan? Ada yang mau bicara? Silakan. Bukan keduanya, Bu. Hah? Bukan keduanya? Bukan keduanya. Iya, tapi kejahatan. Korupsi adalah Kejahatan, budaya bukan atau budaya, bukan kebiasaan? kejahatan. Bukan budaya atau bukan juga iya. kebiasaan, tapi apa? Bukan. Kejahatan. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Silakan. Ada lagi yang mau berpendapat? Budaya atau kebiasaan? Bukan keduanya, tapi adalah kejahatan. Silakan, silakan. Yuk kita cerita. Izin, Bu. Iya, silakan Pak Pendi. Awalnya ada kesempatan, terus Iya. menjadi kebiasaan, sehingga lama-lama kebiasaan akan menimbulkan atau menjadi budaya. Benar. Awalnya ada kesempatan Pak. Kapan lagi nih? Mumpung nih jadi pejabat nih. Bisa jadi ya Pak ya. Mumpung nih jadi pejabat, ya kan? Nanti kalau nggak bisa kan gitu. Atau mau balikin nih. Siapa sih yang nggak tahu? Dari dulu juga tahu. Mau jadi pejabat pakai gini. Bisa ya? Benar nggak Pak? Bapak Ibu? Ya pernah dengar ya? Budaya apa itu? Apa nama budayanya kalau yang seperti itu? Sogok, suap, ya kan? Suap mau jadi pejabat. Waduh, ini bukan masalah yang baru, tapi adalah sudah menjadi rahasia umum, ya kebanyakan. Mungkin saya yang nekat dulu jadi pejabat, 0 rupiah, makanya biasa-biasa saja pada saat melepaskannya, happy-happy saja, tidak punya beban, ya, tidak punya beban. Justru saya jadi beban pada saat saya jadi pejabat. Takut dengan banyaknya peluang-peluang itu kan gitu ya. Oke, nanti lagi kita cerita lagi ya. Kita berbagi pengalaman nih cukup banyak sebenarnya yang bisa kita bagi dari saya, dari Bapak Ibu ya. Jadi korupsi itu budaya atau kebiasaan. Bukan keduanya menurut Pak apa tadi izin? Mohon maaf Pak Sodikin, Bu. Pak Sodikin wajahnya hilang, Pak. Nggak kelihatan saya. Mana dong? Nah, gitu dong Pak. Ini Bapak lagi di mana nih? Oke, terima kasih Pak Sodikin. Gitu dong. Sama-sama, Bu. Lihatin wajahnya. Terima kasih Pak Pendi. Keren jawabannya. Bagus. Ya, mantap-mantap kelas ini buat tentang korupsi. Ya, nih satu lagi. Tindakan berisiko korupsi atau yang disebut dengan unsafe practice. Yuk, tindakan yang beresiko korupsi atau unsafe practice. Bapak Ibu, coba tulis di chat. Ini saya kasih contohnya sedikit. Saweran, penugasan tanpa sumber daya, pastilah tahu ya. Bukti fiktif, dana taktis, parkir dana, pinjam uang kantor dulu, dan segala macam. Yuk, Bapak Ibu tulis yuk di chat. Ini pengalaman. Nah, ini saya nggak minta 1 kata atau 2 kata, boleh kalimat. Saya pengen yang pernah Bapak Ibu lihat, ya, bukan hanya di kantor lah, atau di tempatnya teman, atau apa gitu ya. Tindakan yang berisiko, unsafe practice, yaitu tindakan-tindakan korupsi yang selama ini ada di seputar Bapak Ibu. Yuk, silakan. Contoh 1. Tulis di chat Bapak Ibu. Layanan di luar jam operasional, SPJ fiktif, uang pelicin. Oke. Ini ada jawaban, izin Bu sambil nyetir. Pertanyaannya enggak itu, Pak. Nah, terima tip. Menambah harga barang dari harga toko saat belanja barang kantor. Luar biasa. Ini contohnya. Stempel palsu. Waduh, menerima hadiah ucapan terima kasih. Yes, gratifikasi. Apalagi Bapak Ibu? Dapat uang fee dari rekanan. Oleh-oleh. Nah, oleh-oleh. Tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Nanti kita sharing. Nota kosong. Seringnya gini ya. Kwitansinya dikosongin aja tapi tanda tangan gitu ya. Markup pengadaan barang dan jasa. Lanjutkan. Wah, rame nih. Udah tahu semua nih. Yes. Oke, lanjut.
Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih maksudnya apa nih? Ucapan terima kasih yang mana? Terima kasih. Saya sering ucapan terima kasih loh, Pak. Setiap ada yang senyum, kadang-kadang terima kasih senyumnya. Nah, ini tanda kutip apa nih, Bapak Ibu? Ya, ucapan terima kasih. Oke. Ya. Telat datang kerja juga korupsi loh, Bapak Ibu, korupsi waktu. Apalagi pakai sengaja. Jamuan untuk pejabat yang datang sebagai bentuk menghormati. Tanda kutip, nanti kita diskusikan ya. Jamuan untuk pejabat yang datang sebagai bentuk menghormati. Oke, kita diskusikan nanti. Jam kerja dipakai untuk kegiatan pribadi. Yes. Oke. Jam kerja ngantuk, lagi nge-zoom. Videonya jadi foto kita bobo. Ada nggak di kelas? Enggak lah ya. Jam kerja atau bolos kerja. Ya, ada lagi? Sudah 30? 30-an orang kita kan? Ya. Oke. Peserta 26, Bu. Oh, peserta 26. Mohon maaf. 30 mungkin dengan panitia, dengan saya, dengan Bu Ria ya. Oke, DL bawa keluarga. Nah, tuh. Awas, yang DL bawa keluarga, apalagi DL-nya kamarnya dibayar di kantor, masukkan istrinya, masukkan anaknya, gitu ya. Bawa oleh-oleh ke atasan. Nah, SPJ palsu tadi udah. Apalagi? Apalagi? Yes. Ya, habis? Habis, Bapak Ibu? Menerima bingkisan hari raya. Dari siapa dulu, Pak? Kalau dari suaminya, dari istrinya boleh dong. Apakah gratifikasi? Menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti motor, mobil dinas, ya. Benar. Ada lagi? Ini kayaknya lulus semua deh. Oke, ya, cukup? Oke, ya. Jadi Bapak Ibu sebel banget ya dengan yang kita tulis di chat tadi. Ya, kita makan lagi, kita buang, kumpulin, yes. Kita remes-remes, sebel sama yang tadi. Bener ya, ini ya, ini bener nih ya semua ya. Buang, 1, 2, 3. Ya, janji loh di sini yang buang ini direkam. Panitia ini direkam kan ya. Semua yang di sini sudah ngebuang tindakan-tindakan berisiko yang bakal membawa kita ke perbuatan melawan hukum. Korupsi tadi. Kita benci karena semuanya sudah pada tahu. Oke. Ada yang mau didiskusikan dengan saya sebelum saya sambung dari beberapa tindakan dari beberapa sampai di sini chat kita tadi udah 2 kali. Terus saya ngobrol dikit sebelum kita masuk nih. Ya, secara teori karena yang saya kasih nanti juga teori kan gitu ya. Bapak Ibu semua udah tahu. Jadi kita ngobrol dulu. Ada yang mau didiskusikan dengan saya? Dengan saya, dengan semuanya, bukan saya aja, dengan semuanya. Dengan topik korupsi. Ya ada? Nggak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Ya, pasti orang ini, Bu As ini kalau ngajar cerewet banget ya. Ya, saya kalau ngajar begitu. Ya, nggak mau diem, tangannya, mulutnya, kayaknya ngomongnya cepet. Biasa orang Medan. Nah, walaupun Jawa, tapi orang Medan nih ya begini. Nggak ada yang mau ditutup-tutupi. Keluarin aja semuanya. Nah, ya, istilahnya kalau kita di Sumatera Utara, siapa? Ada yang orang Batak nggak di sini? Istilahnya BTL. Tahu BTL? Batak tembak langsung. Nggak ada yang mau ditutup-tutupi. Berbelok-belok dulu baru keluar tuh nggak ada istilah dalam hidup saya. Nggak suka, bilang. Tapi tentu dengan bahasa
ya, bukan berarti kayak orang seperti apa gitu, nggak punya pikiran tapi disampaikan aja, ya Bapak Ibu ya, termasuk ngajar. Saya juga seperti itu. Ya. Nah, ini mulai ngadap nih. Bentar. Jadi Bapak Ibu, kita pada dengar crowd triangle, ya, bagi si pelaku korupsi itu, bahwa tadi kalau Pak tadi bilang ada kesempatan, karena orang yang melakukan tindakan korupsi ini, dia selalu mengatakan ini pembenaran, ya, pembenaran oleh si pelaku tadi, ya, dirasionalisasikan. Kemudian apa? Ada motivasi. Semua orang juga punya motivasi. Dan yang paling penting ini tadi yang disampaikan Bapak apa izin Pak apa tadi Pak? yang menyampaikan ada kesempatan. Milik pemegang kekuasaan atau kewenangan. Nah, inilah yang pejabat-pejabat tadi, terutama ASN, ya. Kalau tadi yang bilang ASN yang selalu melakukan korupsi. Makanya harus ada self control dalam diri kita. Ya. Self control ini yang di atas, ada rasionalisasi, ada motivasi, dan hard controlnya adalah kesempatan. Ingat, kita jadi pejabat, selalu orang mengucapkan semoga amanah ya Pak, semoga amanah ya Bu. Ya, kalau saya dulu jadi pejabat, saya nggak pernah mau mengatakan alhamdulillah. Pernah dengar nggak? Jadi pejabat, alhamdulillah hari ini dilantik jadi ini. Itu suatu perkataan kalau saya sih jauh-jauh amat. Justru kita ucapin apa kalau kita jadi pejabat begitu dilantik? Saya bilang innalillahi. Innalillahi, betul. Ini musibah. Kenapa? Karena kalau kita sudah mulai dilantik jadi pejabat, itu kita punya apa? Punya rasa dan kita harus amanah. Kalau kita tidak bisa pegang amanah, innalillahi. Ini ujian, ini musibah. Bukan alhamdulillah. Ya, takut. Apalagi syukuran ya. Ada gitu dia. Apalagi syukuran, panggil segala macam. Tapi tetap juga orang mau berebut jadi pejabat ya. Mungkin yang nggak mau jadi pejabat 1-2 kali yang kayak saya. Langsung mundurkan. Ya, karena udah nggak kuat lagi. Udah berkibar bendera putih. Ya, enakan jadi WI kan gitu ya. Iyalah Bapak Ibu ya. Kenapa? Itulah tadi kata pejabat tadilah. Kenapa? Jadi kesempatan kita karena kita punya kekuasaan, ada power kita di situ. Dan yang di bawah itu biasanya ketakutan. Apapun yang kita kasih, kita perintahkan, kita titahkan itu pada nurut. Nah, kalau pejabatnya udah mulai yang nggak nurut, ya kelewat lah. Tapi sebenarnya harus berani sih, kalau saya bilang. Berani aja kalau kita benar. Nggak mungkin karena kita nggak nurut, kita dihukum. Diberhentikan jadi PNS. Nggak bakalan. Ya, berani berkata benar. Ya, itu tadi ya, kesempatan. Jadi pejabat, kesempatan itu banyak. Banyak banget. Ya, jadi kita hati-hati di sini. Ya, oke. Karena jadi pejabat itu adalah musibah kalau saya bilang. Nah, apa sih korupsi? Tadi Bapak Ibu sudah sebagian sebutkan di chat pertama. Ya. Korupsi itu dalam bahasa Latin, corruptus. Tadi ada yang sudah sebutkan, rusak, bobrok, busuk. Nah, dari bahasa Yunani, perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, ya, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. Wah, ini tadi sudah Bapak Ibu sebutkan di chat yang pertama. Ya, melanggar norma-norma material, mental, umum, luar biasa. Semuanya yang tadi Bapak Ibu sudah, ya, kejahatan luar biasa, kerusakan tidak hanya dalam kurun waktu pendek, tapi berdampak jangka panjang, ya. Dan rusaknya itu tidak hanya kepada si koruptor sendiri, tapi ke keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih
luas. Kasihan banget. Hanya gara-gara satu kepala keluarga yang korupsi. Anak beranak, istri jadi malu. Bahkan bisa jatuh miskin hanya gara-gara ini. Apalagi kalau sudah sampai masuk bui ya Bapak Ibu ya. Buruk. Selain itu korupsi juga pengertiannya buruk, rusak, menerima uang sogok. Sudah Bapak Ibu sebutkan tadi. Dan ini menurut Kamus Hukum. Ya. Nah, kalau yang sebenarnya menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, ini dia. Kalau kita cerita menurut undang-undang, setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, yang saya merahin ya, memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Ya, itulah korupsi menurut undang-undang. Akan dipidana penjara seumur hidup, dana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Nggak mau deh, nggak mau cari kerjaan ya. Oke. Ciri-cirinya, korupsi itu ada kerahasiaan motif, berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan tertentu, kemudian berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma, mengkhianati kepercayaan. Ini menurut Al-Atas tahun 83. Ya. Oke. Untuk itu, katakan tidak pada korupsi. Ya. Bapak Ibu sudah bilang, katakan tidak pada korupsi. Ini saya nggak ngerti deh. Ini setiap saya mau sambung slide yang next, macet. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Ya. Ya, Bapak Ibu, kita pernah tahu ya, dengan adanya korupsi, jumlah orang miskin di Indonesia ini melejit lagi. Apalagi dengan adanya krisis COVID sekarang. Ya, menyebabkan jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 26,4 juta. Ini per Maret 2020 sejak ada COVID. Kalau sekarang saya yakin pasti nambah lagi. Karena banyak PHK di mana-mana. Banyak perusahaan yang sudah gulung tikar karena COVID. Ya. Nah, jumlah orang miskin semakin bertambah. Semuanya karena apa? Dampak korupsi. Udah COVID begini masih juga ada yang korupsi. Masih. Ya. Sudah budaya tadi. Dan ada kesempatan. Ya, Bapak Ibu ya. Kita tahu pembangunan juga masih ketemu yang seperti ini. Ya sekarang anak-anak nggak sekolah ya, jadi nggak ada lagi yang kelihatan seperti ini, anak-anak sekolah naik jembatan begini. Tapi sebelum ini, ataupun kondisi sekarang ini, kita masih temukan jembatan yang begini. Padahal harusnya dengan Indonesia yang penduduknya sekian, dengan negara kita yang kaya, harusnya yang begini-begini nggak ada lagi. Semua karena korupsi. Ya, kalau pembangunan itu merata, ya, pembangunan merata, semua dana-dana yang ada, APBD, APBN digunakan untuk yang seperti ini. Tidak ada hal-hal yang membuat masyarakat susah seperti ini. Ya, kita nggak ketemu yang begini. Ya, karena semua tahu Indonesia kaya. Ya, oke. Koruptor itu sudah bosan makanan lezat. Dia sekarang beralih ke makan uang rakyat. Koruptor itu cuma bikin sampah numpuk. Ya, korupsi cuma bikin sampah numpuk. Ya, ini beberapa slogan-slogan yang bisa kita googling ya, sebel banget ya. Oke, sekarang kita masuk. Ya, 7 and 1 kali klasifikasi korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tadi dan adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Jadi korupsi itu ada 7 bentuk. Ya, ada 7 bentuk korupsi yang
dikeluarkan oleh undang-undang ini. Ya, yang pertama kerugian negara. Ya, kerugian negara. Yang kedua, ada suap di sini. Yang ketiga, ada gratifikasi. Yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Yang kelima, ada pemerasan, ada perbuatan curang, ya, ada konflik kepentingan dalam pengadaan, terutama PBJ, apa? Pengadaan barang jasa. Tadi Bapak Ibu sudah sebutkan pada hasil chat kita yang kedua. Banyak di sini yang Bapak Ibu sebutkan, semuanya pasti ada klasifikasi masuknya yang mana. Oh, tadi saya ngomong ini, itu gratifikasi, terima hadiah, atau ucapan terima kasih. Saya tahu maksudnya tadi, ucapan terima kasih itu apa? Dalam bentuk ini, hadiah, ya, uang sogok misalnya, ada suap di situ. Ya. Nah, penggelapan dalam jabatan, curang, plus tadi saya bilang, apa plusnya? Menghalangi proses penindakan apabila terjadi korupsi. Jadi 7&1 klasifikasi korupsi. 7 ya, 7 plus 1 plus 1 menghalangi proses penindakan. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau dulu kita tanya oh 7 klasifikasi, tapi sebenarnya menghalangi proses penindakan apabila sudah dapat si aktor korupsi tadi, kemudian ada yang menghalangi atau si aktor tadi menghalangi proses penindakan, penghilangan dokumen misalnya, kemudian apalagi ada keluarga yang ikut menghalangi terjadinya proses penindakan, ini termasuk klasifikasi korupsi. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, dari yang 7 tadi, ini sangat dekatan. Gratifikasi, suap, ras. Gratifikasi, suap, pemerasan. Ya. Yuk Bapak Ibu kita tulis lagi yuk di chat ya. Aktifannya. Gratifikasi apa? Suap apa? Pemerasan apa? Yuk. Yang menurut Bapak Ibu ya, nggak usah lihat yang di sini, nggak usah lihat yang di slide. Chat. Ayo silakan, ketik. Gratifikasi ini boleh 1 kata, no problem, atau 2 kata. Pemerasan ini, suap ini. Kita pengen lihat bedanya. 3 ini mirip banget, ya. Silakan Bapak Ibu, izin. Saya ke toilet. Lanjutkan ketik chatnya. Oke. Ya. Oke, saya lihat. Pemberian hadiah, gratifikasi hadiah, imbalan, pemerasan maksa, gratifikasi itu oleh gratifikasi sesuatu dalam bentuk barang, cuma-cuma, suap tutup mulut, tawaran antar jemput, pemberian fee, gratifikasi, pemberian hadiah, oke, suap sogokan, gratifikasi hadiah, bermain di belakang layar, yes. Yuk. Suap sogokan, hadiah sama-sama untung, gratifikasi, memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, gratifikasi, suap menyogok. Ini tadi Pak Mawardi Arsyad. Gratifikasi ucapan terima kasih karena sudah memuluskan dengan dasar kata saya ikhlas Pak, terima. Suap menyogok, satu lagi belum Bapak masukkan, pemerasan.
Sama apa, Pak? Ini mirip nih ketiganya nih. Ya, gratifikasi, suap, pemerasan. Oke. Ya, Pak Fendi. Suap diberikan untuk memudahkan. Oke, memaksa, sogok pembenaran karena ada jasa nih, apa nih? Memaksa, sogok, pemberian karena ada jasa nih, apa nih? Ini suap, gratifikasi, Pak Sodikin. Apa itu Pak? Memaksa, sogok, pemberian karena ada jasa, gratifikasi, atau kesamaannya semua? Oke. Ya, minta sesuatu dengan salah satu pihak dulu kan. Nah, ini lengkap nih. Ya. Gratifikasi pemberian dalam arti yang besar, suap uang pelicin untuk urusan lancar, lancar jaya, pemerasan minta sesuatu kepada rekanan. Oke. Ya, pemaksaan kepada pihak lain. Ya. Oke, lanjutkan. Nah, sambil ngecek, boleh juga cerita sama saya, boleh kasih satu kasus? Kita ngobrol. Silakan Bapak Ibu. Selain yang di chat, karena tetap hasil chat juga akan direkam, ya, akan kita copy hasil chatnya. Kita akan lihat Bapak Ibu yang aktif, yang mengeluarkan pendapat, tapi yang bicara dengan saya, yuk, silakan yuk. Kita ada. Izin dulu. Iya, silakan Pak. Pak Ya. Siapa nih Pak Tri? Saya Basri dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 dan Pasar. Oke, yuk Pak. Ya, di mana yang saya lihat kemarin di NTT itu pada saat ada pejabat atau orang baru datang ke suatu tempatnya mereka, di situ sudah menjadi budaya diberikan kain tenun. Tapi waktu saya tanya, ini sebat hadiah atau apa sih maksudnya? Nah, kalau itu memang sudah jadi budayanya mereka dari zaman dahulu kala katanya. Jadi tenun itu sebagai ucapan terima kasih telah datang ke tempat dan nanti dibawa tenunnya itu. Itu masuk dalam gratifikasi atau seperti bagaimana, Bu? Ya, terima kasih. Oh, maksudnya Bapak datang ke sana, bertamu gitu ya, bertamu, terus dikasih ini loh oleh-oleh. Iya. Bertamu, pokoknya kalau ada orang yang datang itu, misalnya kita datang ke suatu tempat itu, dulu kan saya Nusantara Sehat, pas pulang dikasih tenun, pas datang dikasih tenun juga, pas lihat yang pas akreditasi dari orang itu ada dari tim penilai yang menolak, kami nggak mau menerima yang seperti itu. Jadi di situ saya berpikir, apakah waktu saya pertama datang saya termasuk gratifikasi, sedangkan waktu yang dari pihak penilai datang itu mereka nolak seperti itu. Jadi waktu itu saya sempat berpikir apakah ini dikatakan gratifikasi atau tidak ya, soalnya memang di tempat itu memang sudah turun temurun memberikan tenun pada saat ada orang datang seperti itu, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Yes, terima kasih. Ada yang mau kasih masukan nggak dari yang disampaikan oleh Pak Tri? Izin, Bu. Oke, silakan Pak. Oke. Gratifikasi itu tidak jauh beda dengan gradiasi. Apa Pak? Gradiasi. Apa itu Pak? Gradiasi warna itu kan. Nah, jadi perpindahan warnanya tidak jauh beda. Ya, gratifikasi itu seperti itu. Jadi gratifikasi itu apa ya? Gratifikasi itu ada yang menjadi kebiasaan, tapi padahal itu adalah emang memberi, ada imbalannya gitu. Jadi emang samar gratifikasi itu. Samarnya ada yang kebiasaan, tapi seperti di kita lah. Kita kadang suka ada yang memberi ya Bu, setiap ada kegiatan atau kita minta izin atau minta surat
surat apa gitu ke desa tuh. Walaupun orang desanya tidak meminta, kadang kita suka yang ngasih. Pak, ini apa namanya? Kalau di kita itu tanda terima kasih gitu ya. Tapi itu kalah menjadi kebiasaan gitu. Jadi kebiasaan yang mana setiap kebiasaan itu karena sudah menjadi biasa akan timbullah yang namanya pembenaran gitu. Karena awalnya dari kebiasaan gitu, walaupun jadi kesalahan yang menjadi biasa itu akan menjadi pembenaran sendiri. Yaitu makanya gratifikasi itu adalah ya abu-abu gitu ya. Betul. Gradasi tergantung tadi ya Pak ya. Ya, jadi gradasi. Jadi gratifikasi itu sebetulnya tergantung, pertama mungkin tergantung niat pemberinya. Kalau memberinya hanya sebatas pemberi, tanda terima kasih, tanda penghormatan, yaitu menurut saya bukan gratifikasi. Kata seperti kasus Pak Basri tadi, datang ke satu tempat diberikan kain itu, tapi itu sudah menjadi kebiasaan, tidak jauh beda dengan pejabat yang datang ke kita ataupun tamu kenegaraan datang ke kita, terus kita ngasih karangan bunga. Ya. Nah, seperti itu. Jadi itu kan bukan gratifikasi, tapi tanda penghormatan, dia datang, sudah mau datang ke kita. Atau kita bertamu ke rumah orang, atau ada tamu ke rumah kita memberikan makanan, memberikan minuman. Nah, itu kan tanda penghormatan. Jadi gratifikasi menurut saya tergantung gimana niat yang memberi dan niat yang dikasihnya. Itu mungkin Bu. Oke. Terima kasih Pak Fendi, pencerahannya keren. Udah dapat masukan ya Pak Tri ya. Ya, terima kasih. Ada satu lagi yang mau menimpali dari jawaban Pak Fendi, itu gratifikasinya ya. Halo, Assalamualaikum. Kan gitu. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ini Bu, mungkin tadi saya juga sedikit menyambung dengan Mas Basri yang dari KP Denpasar. Ya. Yang mau ditanyakan juga nyambung dengan yang tadi Pak Fendi sampaikan. Berarti kalau dari situ kita bisa ambil kesimpulan seolah-olah kan ada batasannya Bu. Yes. Batasan gratifikasi itu apa dalam jumlah, apa dalam bentuk apa gitu kan. Ya. Cuman ya menurut saya yang lebih enak sebenarnya bukan gratifikasi Bu, gratisisasi kali Bu ya. Nah gitu aja Bu. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Gratisisasi. Wah, saya dapat masukan tuh, lihat. Fasilitator pun bisa dapat masukan macam-macam nih. Gradasi, ya kan? Gratisisasi, ya. Oke, Bapak Ibu, kita lihat lagi. Ya, ini benar nggak sih? Budaya nggak sih? Ya kan? Sudah jadi budaya kan gitu. Nah, kembali lagi. Pada saat kita datang, ada berhubungan dengan jabatannya, kita datang. Apakah setiap tamu yang datang memang udah dikasihkan, tidak lihat jabatannya? Sama semuanya. Ya, Pak Tri tadi datang ke satu tempat terus dikasih kain tenun. Lihat dulu kain tenunnya. Ya, pasti tahu dong. Bapak Ibu, weh, ini kain tenunnya mahal nih. Ini nih. Ya, kalau udah mahal pasti ada sesuatu. Ya, itu tenun NTT bukan murah. Ya, semurah-murahnya itu 300.000 saya tahu, sampai harga jutaan. Dan tenun yang paling mahal setahu saya, kan saya sudah seringnya keliling Indonesia beli batik-batiknya, lokasi-lokasi di mana saja saya datang, dan yang tak sanggup saya beli itu justru tenun di NTT. Mahal banget. Ya, tapi kalau cuma sekedar dikasih, saya pernah juga datang ke satu tempat, terus dia kasih kain, bukan kain, kayak selempang kecil, shawl kecil gitu ya, kita ditaruhkan gitu. Itu saya pikir itu bukan gratifikasi. Paling berapa sih ya tanda penghormatan? Ternyata semua peserta dikasih seperti itu. Oh, saya ingat saya di Pontianak waktu itu dikasih kayak shawl kecil gitu ya. Nah, masih saya pakai, keren kalau dipakai kan gitu ya. Nah, jadi kembali lagi berhubungan dengan jabatan. Kalau yang dikasih mahal, itu kesannya seperti hadiah besar. Kalau saya bilang itu gratifikasi. Ada sesuatu di situ. Apalagi yang datang dengan kondisi, kalau Pak Tri tadi bilang, sebagai penilai. Jelas dong dia nolak, belum mulai kerja, udah dikasih kain tenun. Jangan, itu apa? Gratifikasi, sudah jelas gratifikasi, nggak ada cerita lagi. Kalau dia datang dengan jabatan seorang penilai,
terutama rumah sakit misalnya mau akreditasi, baru datang udah dikasih. Oh enggak, ini udah budaya kami. Kalau kondisinya mahal dan kita tahu berhubungan dengan kita jabatan pada saat kita datang, kalau saya bilang jangan terima, tanya hati nurani kita yang terima nih. Kalau cuma sekedar tanda penghormatan, misalnya datang dikasih karangan bunga, kalungan bunga, malah ada satu tempat yang tidak ngasih kalungan bunga, tapi saya bilang dikasih shawl gitu ya, ditaruhkan gitu, itu nggak gratifikasi deh. Itu tanda penghormatan mereka sama kita. Karena itu nggak ada nilainya, paling berapa sih? Ya, paling juga cuma 20.000. Ya. Nah, kalau kita bicara batasan, berapa yang boleh, berapa yang tidak, ya kita lihat abisnya ada setelah slide ini. Ya, ada batasannya. Karena ya kalau sekedar ngasih karangan bunga, ya boleh, tapi dalam artian kedinasan dan itu jumlahnya hanya boleh di bawah sekian. Itu gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Karena setiap yang namanya gratifikasi itu harus dilaporkan. Ya, makanya di tiap instansi ada UPG, unit pelaporan gratifikasi. Kalau sudah suap, jelas. Ya, tadi Bapak Ibu sudah jelaskan di chat. Suap, transaksi, pertemuan kehendak pemberi dan penerima, ada suap di situ. Umumnya dilakukan secara tertutup, diam-diam. Ya, diam-diam. Tolong, saya mau jadi pejabat. Berapa saya bisa kasih? Asal aku bisa dilantik. Sudah menjadi rahasia umum yang seperti saya bilang tadi. Ini suap. Contoh ya. Atau pengusaha menyuap pejabat agar proyeknya dapat 10% saya kasih. Nah yang ini nih yang saya nggak sanggup. Pada saat saya jadi pejabat. Sok bersih Bu Asih. Enggak perlu. Yang begini-begini. Ya, saya selalu bilang kalau rekanan pada saat saya jadi wakil direktur, saya bilang nggak perlu, saya udah kaya, Pak. Keluar ngomong sombongnya, ya ngapain, buat apa? Apalagi saya, cuma ibu-ibu, ya bapak-bapak atau ibu-ibu deh yang kerja kayak saya sekarang, jadi pejabat. Terus saya mau terima duit buat apa? Disuap-suap buat apa? Atau saya melakukan pemerasan buat apa? Barang kalau kita dengan jabatan kita ada tunjangan jabatan aja udah besar kok. Sudah besar kan? Ya, memang uang relatif, tapi dengan jabatan, ada tunjangan jabatan dari pemerintah, ada gaji, itu cukup. Apalagi ibu-ibu kayak saya, cuma ibu rumah tangga. Urusan rumah tangga, anak-anak sekolah, urusan makan, urusan segala macam, itu udah ditanggung sama suami. Terus kita ngapain memperkaya diri sendiri? Buat apa? Cukup. Ya, sudah lebih dari cukup, jadi nggak usah yang aneh-aneh. Apalagi sampai kita mau peras. Kalau dia duka, cari masalah. Ya. Nah, kalau pemerasan, adanya permintaan sepihak dari pejabat. Sifatnya memaksa. Kalau suap kan tadi, deal ya, sama-sama nih. Ya kan? Contoh, pejabat memaksa calon peserta tender memberikan jumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan, digugurkan dalam tender. Peras. Ya, jadi beda. Suap, pemerasan, gratifikasi. Ini tipis nih, 3 ini ya. Dan ketiga-tiganya adalah 7 bentuk korupsi di Indonesia. Ya. Oke. Mulai lagi nih, ngadat lagi. Saya kalau udah lama dikit buka slide, terus mau nyambung lagi nggak bisa enter. Maaf, Bapak Ibu. Oke. Ya, ini tadi 7 bentuk anti korupsi, 7 bentuk korupsi, ini ya. Saya lewat aja karena ini tadi saya sudah terangin juga, merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri. Oh, yang jadi pejabat rakus banget ya. Karena apa? Ada kewenangan di situ, ada power dia di situ, dan ada kesempatan, ada sarana. Suap, ya. Menjanjikan sesuatu kepada PNS karena kewenangannya, dan lagi-lagi jabatan. Ya, hati-hati. Jadi pejabat itu bukan enak. Ya, penyalahgunaan jabatan. Oke. Pemerasan. Oke, tadi udah dijelasin. Curang.
Benturan kepentingan pengadaan barang jasa, tadi udah Bapak Ibu sebutkan dikit ya. Salah satunya adalah markup harga, kemudian minta diskon, tapi pada saat di kwitansi ditulis yang harga sebenarnya padahal diskon lebihnya buat kita, ya. Atau apalagi kwitansi kosong, ya, fiktif, semuanya hal-hal yang nggak mau kita inginkan. Jadi gratifikasi itu pemberian dalam arti luas, ya, dia dalam arti luas. Ini bisa uang, bisa barang, bisa diskon, bisa komisi peminjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan, fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Ini definisi gratifikasi. Ada di penjelasan pasal 12B ayat 1 di undang-undang yang tadi saya sebutkan ya, nomor 31 tahun 99. Oke. Dasar pemikirannya tidak sepantasnya pegawai negeri atau pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan. Ya, seseorang tidak berhak meminta mendapat sesuatu melebihi haknya sekedar dia melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya. Oke. Ya. Jadi kita nggak mau ya gratifikasi ini ya. Nah, sanksi hukum gratifikasi, apakah si pemberi, apakah si penerima, terutama si penerima ya, karena kan dia yang terima. Jika dia melapor ke UPG atau ke KPK. Unit laporan gratifikasi di tiap instansi pasti punya, terutama instansi Kemenkes. Ya, oke, ini masih definisi. Tadi sekedar ucapan terima kasih kok Bu, Pak, ya, dan ini sah-sah saja, ada pembenaran di situ. Seringkali berasal dari kebiasaan yang menjadi perilaku atau budaya. Seringkali terkait dengan jabatan. Nah, dan ini adalah gratifikasi. Ya. Oke. Pemberian dalam arti luas. Uang, barang, diskon, rabat, pinjaman tanpa bunga, komisi, pengobatan. Oke ya. Tadi saya sudah sebutkan. Oke. Bapak Ibu pernah dengar? Gratifikasi seks. Tapi ini biasanya kalau gratifikasi seks nggak kena ke ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang pejabat lewat loh. Apa di? Bapak-bapak hati-hati. Bapak-bapak hati-hati. Saya karena pernah jadi pejabat, ya kan? Terus ada grup WA. Ya, grup WA pada saat itu adalah pejabat-pejabat eselon 2 di Provinsi Riau. Karena saya pernah jadi pejabatnya di Provinsi Riau. Tuh, kalau udah ngomong di dalam grup itu bercandanya luar biasa, terutama yang bapak-bapak. Apa saya tahu, wah, mereka saya nggak tahu mereka melakukan atau tidak. Ya kita positive thinking saja. Ya bercanda. DL lagi loh, DL lagi. Jakarta nih ya, Jakarta ya selalu bahasanya begitu. Ya kan? Nah, dapat ini nggak tadi? Kesini nggak tadi? Saya bilang astagfirullah. Saya kalau baca itu astagfirullah. Ternyata begitu ya kalau bapak-bapak pejabat bicara ya, bercanda-canda dalam grup. Saya sih nggak negative thinking, tapi mungkin candaan mereka saja. Tapi jadinya saya menambah wawasan nih. Oh begini rupanya ya. Langsung saya berpikir, oh saya punya orang tua, kebetulan ayah kandung saya adalah Widya Iswara juga. Di Provinsi Sumatera Utara. Dia pernah menulis nih, dan saya clipping tulisannya. Hati-hati jabat dengan gratifikasi seks katanya. Kebetulan ayah saya sekarang umurnya udah 75, baru pensiun dosen 5 tahun yang lalu, tapi pensiun dari Widya Iswara 10 tahun dan dia adalah mantan pejabat. Dia paling berani kalau bikin tulisan di Sumatera Utara. Hampir rata-rata pada kenal ayah saya karena berani menulis dan mengkritik pemerintah, terutama pensiun ya. Dan tulisan itu sangat luar biasa. Jadi saya baca gitu ya. Hati-hati pejabat dengan gratifikasi seks. Ternyata itu ada, ya. Ternyata itu memang ada. Dan saya melihat sendiri, bukan melihat sendiri, melihat candaan teman-teman saya pada saat itu. Ya. Jadi ada. Nah, ini tadi yang saya mau nanya. Ada batasannya nggak sih gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan? Bapak Ibu lihat, satu, kalau hubungan keluarga tidak ada konflik kepentingan, ya.
Suami belikan istri, istri belikan suami, anak membelikan si bapak. Kemudian apalagi, oh sepupu loh ini kan hubungan keluarga, membelikan sesuatu buat sepupunya. Nah, si sepupunya ternyata pejabat, kan hubungan keluarga. Karena si yang memberikan ini ternyata ada kepentingan di situ. Sebab kenapa? Biar proyeknya lewat, tendernya menang. Kalau saya bilang ini gratifikasi, jangan berlindung di balik nomor 1 ya, kan sepupu saya. Oke, ya hubungan keluarga. Kalau ada konflik kepentingan, ada sesuatu yang diinginkan, mau dia siapapun, gratifikasi. 2, penyelenggara pernikahan, baptis, hitam dan lain-lain, boleh. Paling banyak 1 juta. Terkait musibah, bencana, paling banyak 1 juta. Sesama pegawai pisah sambut, paling banyak 300.000 ya. Boleh 1 juta? Boleh, dalam pemberian yang sama, tapi dalam 1 tahun. Sesama rekan kerja, tidak dalam bentuk uang. Oh, ngasih oleh-oleh sama rekan kerja. Sesama widya iswara, tidak ada konflik kepentingan di situ. Oh, bukan berarti saya ngasih burian nih. Ya kan, oleh-oleh dari Medan. Bolu, Meranti. Ada konflik kepentingan? Nggak ada. Hanya hubungan silaturahmi. Gratifikasi? Ya enggak dong. Masa mau dikembaliin bolu merantinya, nangis saya nanti. Jadi tidak gratifikasi ya. Hanya teman. Pertemanan. Oleh-oleh. Oh, saya pulang haji atau saya pulang umroh. Saya ngasih kurma ke teman kita. Gratifikasi? No. Ya. Hubungan silaturahmi. Tapi kalau ngasih ke atasan, saja ada yang harganya mahal banget pulang dari umroh. Ya, oh beli sajadahnya di sini nih, mahal, harga 1 juta, ngasih ke atasan. Kalau itu apa? Ada kepentingan di situ. Kenapa dibedain? Kalau ngasih sajadah yang mahal ya semua yang mahal dong, jangan bedain. Kalau begitu, itu ada kepentingan di situ, ada keuntungan yang mau diraih. Gratifikasi. Jatuhnya seperti Pak Pendi bilang, kembali ke hati nurani. Tanya hati kita. Ya, pada saat kita mau memberikan, ingat loh, gratifikasi, si pemberi, si penerima sama-sama mendapatkan hukuman. Ya. 6. Hidangan sajian yang berlaku umum. Oh, menjamu pejabat nih datang ke tempat kita. Makan siang bareng. Boleh nggak? Gratifikasi nggak? Cuma makan siang, kita datang dah, kasihan kan? Ya udah, kita kasihlah makanan lokal setempat. Karena pada saat saya jadi pejabat, itu ada uang, ada dana, itu dipertanggungjawabkan secara sah. Ada dana apa? Judulnya uang makan minum tamu. Jadi kalau tamu datang, pejabat atau siapapun, kita siapkan, ada dananya. Dan itu memang diusulkan di tiap instansi. Kalau buat Riau ya, yang setahu saya, karena pada saat itu saya pejabat di Riau, itu ada dana dari kantor atau dari kantor gubernur. Setiap instansi punya dana yang dipertanggungjawabkan, yang judulnya adalah uang makan minum tamu. Dipertanggungjawabkan secara sah. Berapa tadi kwitansi makannya, berapa ininya. Bahkan di ruangan saya sendiri, itu ada aqua, ada teh kotak, ada kue-kue kecil. Itu buat siapa? Buat tamu yang datang. Ya, gratifikasi tidak. Semuanya dipertanggungjawabkan secara sah. Tidak yang aneh-aneh, ya. Tidak ada markup di situ. Kecuali kalau bawahan saya yang beli ya. Beli teh botol dinaikin harganya. Beli kue dinaikin harganya. Nah, itu yang kena dia. Dia yang kena, dia yang melakukan korupsi. Ya, karena sudah mengambil keuntungan di situ. Ya, apalagi prestasi akademis, keuntungan dari bunga, manfaat seluruh peserta. Oke, seminar kit, menerima hadiah beasiswa, ini nggak masuk ya. Kita nih pegawai berprestasi di instansi kita, terus ada hadiah dari kantor kepada kita, gratifikasi? Enggak. Ya, silahkan. Oke, seminar kit. Kita seminar, terus dikasih seminar kit. Gratifikasi? Enggak perlu kita laporkannya. Oh, saya dapat nih, saya udah daftar seminar, terus dikasih ini, kita laporkan ke UPG. Enggak perlu ya, Bapak Ibu ya. Oke.
Nah, laporannya kalau Bapak Ibu merasa ini adalah gratifikasi setelah kita telah kita pelajari ini memang gratifikasi, secepatnya laporkan ke UPG. Nih, UPG ke UPG utama dilaporkan ke Kemenkes, kemudian boleh langsung ke KPK. Ya. Cara pelaporannya ini tadi bisa kita mengisi form langsung di UPG kita, kemudian laporkan ke Kemenkes. Sebelumnya ke UPG instansi kita dulu ya, kemudian bisa langsung Kemenkes, Kemenkes ke KPK. Atau bisa juga sekarang online bisa. Ya, cara pelaporannya. Oke. Manfaatnya, kalau kita melaporkan, kita lepas dari ancaman, kita tenang. Kalau kita terima gratifikasi nih, hadiah nih, yang menurut kita ini gratifikasi ini, udah laporin aja biar kita tenang. Pelaporan gratifikasi memutus konflik kepentingan dan cerminan kita yang melapor si penerima tadi, integritas orangnya, ya luar biasa. Nanti kita pelajari integritas. Ya, kita masih ada waktu. Ini kalau kita mengisi ya, mengisi form untuk melaporkan gratifikasi, ya. Nah kalau di BBK Celoto seperti ini, udah hadiah, laporkan, ya, langsung kirim. Oke. Anda menerima gratifikasi, laporkan. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah tahu ya. Oh, korupsi. Korupsi. Caranya kita lawan si korupsi tadi. Lawannya pakai apa? Anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi. Apa nilai itu? Ya. Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi dalam diri kita. Ya. Nilai-nilai yang harus kuat kita tanamkan dalam diri kita. Itu kita. Kemudian siapa lagi yang mau kita ajak untuk kita tanamkan diri-diri nilai-nilai anti korupsi? Kalau saran saya kepada keluarga Bapak Ibu dulu juga. Anak-anak kita tanamkan nilai-nilai anti korupsi. Ya, adanya pembiasaan, adanya mengembangkan nilai-nilai anti korupsi, ada kendali dalam diri untuk pengaruh buruk dalam lingkungan. Hal ini akan menghindarkan diri kita dari praktik-praktik anti korupsi. Praktik-praktik korupsi. Apa aja nilai tadi? Ya, Bapak Ibu. Pertama sekali adalah jujur. Yang kedua, kita harus peduli. Yang ketiga, kita mandiri. Yang keempat, disiplin. Tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Suka disingkat seperti ini. Jupe mandi tangker si bedil. Ya, ini 9 nilai anti korupsi yang harus selalu kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kali kita ajak untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi ini adalah keluarga kita, terutama anak-anak. Anak-anak, Bapak Ibu, ajari jujur, ajari peduli kepada sesama, ajari untuk mandiri, disiplin dengan waktu terutama, dengan sholat kalau kita Muslim, ya. Ibadah, disiplin, diajarkan anak-anak kita tanggung jawab, kerja keras, biasakan hidup sederhana, berani, dan tentu adil. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau dari kecil kita sudah bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi 9 ini tadi, insya Allah ke depan anak Bapak Ibu akan tenang hidupnya. Ya, tentu dimulai dari diri kita sendiri dulu. Tunjukkan. Jangan di rumah ajari anak untuk tidak jujur. Ya, Bapak mau ada tamu nih, terus nggak mau ditemui, panggil anaknya, bilang Bapak nggak ada, bilang Ibu nggak ada. Itu saja udah menanamkan ketidakjujuran ke anak. Ini nggak sadar kita sering lakukan. Ya, hati-hati karena kita sudah mengajarkan korupsi ke anak, bukan korupsi oleh ASN aja. Kita tidak jujur aja korupsi. Ya. Ada satu lagi dapatkan. Ya. Selain 9 nilai tadi, tambah satu lagi. Apa? Integritas. Jadi 9 and 1. Ya, kalau tadi 7 and 1 pada saat 7 bentuk pidana korupsi, kalau integritas, kalau yang nilai anti korupsi, kita tambah satu lagi adalah integritas. Ya. 1, 2, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, plus 1, integritas. Ya.
Nah, ini baru saya dapatkan dari KPK. Ada di websitenya KPK. Nilai-nilai anti korupsi itu kita bagi 3 sebenarnya. Ada sikap, ada etos kerja, ada inti. Intinya adalah jujur, disiplin, tanggung jawab. Ini sikap. Sikap kita harus tanamkan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Ya. Kemudian, inti, maaf, ini inti. Kemudian, sikap kita adil, berani, peduli, dan etos kerja adalah kerja keras, mandiri, sederhana. Ya, Bapak Ibu ya. Silakan jalan-jalan ke websitenya KPK, ACLC-nya KPK, ya. Lihat di situ. Gambarnya bagus-bagus untuk kalau kita mau tahu atau kita mau belajar tentang korupsi, tentang nilai-nilai anti korupsi ini. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Bapak Ibu, ada yang masih mengganjal sebelum kita masuk ke integritas? Oke, kalau nggak ada, kita masuk integritas. Integritas, strong moral principle, integrasi kebenaran, inner sense. Integritas itu wibawa. Integritas itu personal choice. Ya, integritas itu moral, honest, utuh, forever, terintegrasi, jujur. Waduh, memang semua yang tertulis di sini, yang di slide yang Bapak Ibu lihat, luar biasa. Ya, apa itu? Konsep dasar integritas. Kesesuaian antara hati, ucapan, pikiran, dan perbuatan. Hati, ucapan, pikiran, perbuatan ini sesuai, Bapak Ibu. Itulah integritas. Bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut KPK. Ya, integritas. Kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral secara konsisten dalam berbagai situasi. Ya, Bapak Ibu tadi udah saya pancing. Saya pancing apa? Ngecat, segala macam. Semuanya. Saya pancing ngapain? Mari kita kumpulin. Wah, sebel. Kita baik, kita buat. Nah, Bapak Ibu tadi sudah menulis. Menulis itu pasti dengan hati. Saya yakin Bapak Ibu menulis chat tadi dengan hati. Terus Bapak Ibu saya ajak, kita buat sesuatu. Ngapain kita remes-remes? Ya, saya tentu maunya dengan hati ya. Kita buat jauh-jauh. Ya. Ayo, tanamkan nilai integritas dalam diri. Ya. Wrong is wrong. Even if everyone is doing it. Salah ya salah. Ya. Sekalipun setiap orang melakukannya. Ya salah itu ya salah. Ya korupsi itu ya korupsi. Walaupun banyak yang melakukannya. Tetap apa? Salah. Ya. Right is right. Even if no one is doing it. Benar ya? Benar. Sekalipun tidak ada yang melakukan. Kembali kemana? Hati nurani. Kalau kita merasa ini salah, jangan lakukan. Biarin aja orang banyak ngelakuin. No problem. Bodoh lah. Dia ya dia. Yang buat saya melakukan yang benar. Walaupun nggak ada satupun yang melakukannya. Udah jadi sistem, Bu. Nggak bisa. Kita harus ikuti. Bahasanya kan begitu ya. Jadi sistem. Kalau nggak diikuti nanti terkucil. Kalau merasa itu adalah kebenaran, jangan lakukan. Maaf, kalau itu adalah salah, jangan lakukan. Ya, wrong is wrong even if everyone is doing it. Tanamkan dalam diri. Right is right even if no one is doing it. Yakin benar, lakukan walaupun semua orang nggak melakukan. Ya, oke Bapak Ibu ya. Nah, integritas, pengikutan dan ketundukan terhadap prinsip-prinsip moral dan etis, karakter moral, kejujuran. Ini menurut Ais Yumardi Azra 2012. Ya, makanya speak with honesty, think in sincerity, act with integrity, integritas, yakin, jujur, ya, oke. Jadi budaya, ya, jangan berpikir budaya. Kita ucapkan
dengan kata-kata, budayakan dengan kata-kata. Pikir dulu, ya, rasakan dulu dengan hati, baru lakukan tindakan. Ya, ingat solusinya. Nah, ini tadi yang saya bilang, hati nurani sebagai tolok ukur integritas. Hati kita ini sebenarnya bersih. Kalau yang pernah ikut ESQ training, ya, emosional spiritual question, di hati kita ini ada Ginanjar. Yes, Pak Ginanjar. Bapak pernah ikut, kalau pernah ikut pernah dia bilang, dalam hati kita ini ada God spot, betul? Ada God spot. God spot itu apa? Ada titik. Titik apa? Titik apa, Pak? Titik yang putih bersih. Bukan titik hitam, Pak. Titik bersih. Ya, yang harus tetap kita jaga titik putihnya. Jangan sampai terselimuti jadi hitam. Makanya di dalam hati kita itu ada seperti itu. Makanya kalau mau berbuat, pikir. Bismillah, kalau yang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar nggak ya? Tanya hati nurani. Kalau hati nuraninya melawan, ya, kamu kerjanya salah. Setannya datang. Dalam diri kita itu kan ada yang positif, ada yang negatif, ya kan? Kalau setannya nggak, lakukan, nanti untung, kesempatan nih, kapan lagi nih mumpung jadi pejabat nih. Buang dulu. Tanya, karena kalau hati nurani kita, titik putih tadi, kalau kita tanya benar-benar, dia pasti akan lawan. Jangan lakukan. Jadi hati nurani adalah tolok ukur integritas. Kan kita tadi mau, yang kita, hati kita, pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, itu seiring sejalan. Ini kan integritas tadi. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Dalam tubuh seseorang ada sepotong daging, bila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Itulah hati. Ya. Jika ia kotor, maka kotorlah seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Muslim, Bukhari and Muslim. Ini Muslim yang cerita, mohon maaf, yang non Muslim. Ya, dalam tubuh manusia ada sepotong daging. Bila ia baik, baik seluruh tubuhnya. Bila ia kotor, kotorlah seluruh tubuhnya. Dan itu adalah hati. Ya, di dalam hati, menurut Pak Ari Ginanjar ada titik putih, titik God spot. Jadi jangan kotori yang God spot tadi. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, pentingnya integritas akan membangun kepercayaan, memiliki nilai pengaruh yang tinggi, menetapkan standar yang tinggi, menghasilkan reputasi yang solid, bukan pencitraan ya. Menerapkan pada diri sendiri sebelum kita memimpin orang lain, membuat kita dapat percaya, merupakan prestasi yang sulit kita raih. Ini integritas. Ya. Oke, ini saya pikir teori. Kita lewat aja ya. Kalau kita pemimpin, tetapkan, jadilah seorang pemimpin yang berintegritas. Ya. Oke, ini teori. Oke, itu apabila seorang pemimpin berani mengambil risiko, ya, mengambil keputusan walaupun dengan risiko, ya, mimpi, attitude, sikap, relationship, dan excellent. Bersikaplah seperti ini. Oke. Peduli terhadap situasi, lingkungan organisasi, komitmen, attention, responsibility, dan antusias. Ya, harus berani ngambil risiko. Contoh aja, bangsa Indonesia dengan role model pemimpin yang berintegritas, Bapak Ibu mungkin lihat, bisa dibaca dari buku Orange for Integrity. Belajar integritas dari tokoh bangsa. Nah, Bapak Ibu pernah lihat? Ya, pernah dengar Haji Agus Salim, Anak Sugeng, Iman Santosa, pernah dengar Pak Muhammad Hatta, pernah dengar Jaksa Agung Suprapto Hatta, Muhammad Nasir, Baharudin Lopa, Soekarno sendiri terutama, ya, tokoh bangsa yang sangat berintegritas. Sri Sultan Safruddin Prawira Negara, Ki Hajar Dewantoro, Widodo Darmo, ya. Ada bukunya di Orange for Integrity. Ya, Bapak Ibu tahu, ya, pernah dengar, saya sering dengar cerita ini. Seorang istrinya Pak Hatta minta dibelikan mesin jahit yang tak pernah kesampaian.
Kisah sepatu Beli yang nggak pernah sanggup dia beli. Padahal dia seorang apa? Wakil presiden. Ya. Polisi jujur dan sederhana, menolak semua pemberian yang terkait dengan jabatan dan tugasnya, mengembalikan berupa pemberian berupa perabotan rumah lux, menaruhnya di pinggir jalan, punya rumah baru setelah pensiun, uang pensiun sebesar 10.000 per bulan hingga tahun 2001, menjual lukisan setelah pensiun. Ini Pak Kapolri, polisi hukum, luar biasa. Pernah dengar Pak Bahardin Lopa, jaksa yang bersih, jangan takut menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum. Ya, padahal sebenarnya dia bisa aja lebih dari ini. Tapi itulah karena dia adalah orang yang sangat berintegritas dengan pekerjaan. Nah, ya, ini saya juga baru dapat kemarinnya. Penghulu Bakri kalahkan menteri hingga presiden. Seorang penghulu di KUA Rucuk Klaten, seorang penghulu, dia melapor tentang gratifikasi yang dia terima itu 59 kali. Ya, 59 kali. Nilainya nggak banyak, 4.260.000, tapi lebih kan. Dan gratifikasi itu sebagian besar adalah gratifikasi karena negara, karena dia adalah kepala KUA. Ya, kalah presiden menteri. Bu Nila ngelapor 47 kali. Pak KUA tadi 59 kali. Dan Bu Nila, gratifikasi yang diterimanya yang dia lakukan adalah 12 kali milik negara. Ya, dari 47. Lihat nih Pak, ini tadi Pak Bakri. Ya, kalah. Nah, ini ada semuanya. Di mana? Di KPK. Ya, bisa naik namanya padahal cuma kepala KUA. Ya. Tapi integritas saat ini krisis, keteladanan, hilangnya sikap apresiasi, miskin tanggung jawab, kepemimpinan dengan keteladanan selesai dengan sendirinya ya. Krisis keteladanan, kepemimpinan dengan keteladanan ini adalah bicara hilangnya sikap apresiasi. Oke. Ya. Oke. Bapak Ibu ini dibaca aja ya. Tapi saya pengen apa yang saya sampaikan 9 nilai plus integritas ini tadi tanamkan dalam diri kita. Ya. Kalau kita mau aman, kita mau tenang, dan keluarga kita tenang, kehidupan sampai turunan kita pun tenang. Ya. Ini tantangan dalam membangun iklim integritas. Kurang adanya komitmen, kurang adanya tokoh panutan, kurang adanya kebijakan manajemen. Itu tadi saya bilang, sudah jadi sistem. Kurang adanya nilai-nilai, kurang adanya reward dan punishment. Ya. Kurang adanya kesadaran dari para pegawai tentang integritas. Untuk itu, apabila kita terapkan integritas, ya, satu hal kecil-kecil itu perlu, ya, kita menemukan yang benar saat orang masih melihatnya abu-abu, yang tadi Bapak bilang gradasi abu-abu, relatif, kembali tanya ke hati nurani, ya, itu kan abu-abu, susah ukurnya, ya, kembali lagi, kembali ke orangnya, tanggung jawab. Ciptakanlah budaya saling percaya. Kemudian apa lagi? Peduli, tepati janji, jujur, biasakan jujur, namun selalu rendah hati. Bertindak seakan-akan sedang diawasi. Jadi kita, ya ibarat kita dari kecil kan selalu diajari agama ya, terutama yang Muslim. Hati-hati, ada yang nyatat. Kalau kamu bertindaknya salah, kamu bikin dosa, yang catat malaikat sebelah kiri. Kalau kamu benar, apa yang kamu lakukan itu baik, dicatat jadi pahala, yang catat adalah malaikat di sebelah kanan kita. Ya, itu selalu kita dengar. Saya dari kecil selalu ditanamkan hal seperti itu sama ayah saya. Bahwa lakukan apapun, hati-hati karena kamu tetap selalu diawasi. Ya, siapa yang ngawasi? Lihat di kanan kiri kamu itu ada malaikat. Setiap kamu bertindak tidak benar, malaikat kiri akan catat dosa kamu, walaupun kecil. Begitu kamu bertindak, itu adalah suatu kegiatan yang baik sekali dan ada pahalanya, malaikat kanan akan mencatatnya. Usahakan kanan harus tinggi, tinggalkan yang sebelah kiri. Itu saya selalu, dari kecil selalu banget ditanamkan oleh ayah saya seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Lebih baik punya apa-apa, tapi senang hati, nyaman, daripada berkelimang harta, namun tak bahagia, kepikiran nggak tidur. Ya kenapa? Begitu melangkah, kaki kanan masuk penjara, kaki kiri masuk neraka. Pernah dengar nggak bahasa itu?
Ya, kanan penjara, kiri neraka. Terus ngapain? Diem aja. Bener nggak Pak Fendi? Kiri rumah sakit, kanan kuburan. Kenapa? Seperti rumah sakit. Kanan kuburan, kiri rumah sakit. Yes. Oke, Bapak Ibu. Ya. Jangan salah gunakan jabatan, sehat tanpa korupsi. Selalu katakanlah tidak untuk menerima apapun dalam bentuk apapun. Ya. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi tadi. 9. Oke, 1 apa tadi? Jujur. Ya. 2 apa tadi? Bukti. Kemudian apa lagi yang ketiga? Mandiri. Mandiri. Apa lagi? Apa lagi Bu? Disiplin. Jujur, Tanggung disiplin, jawab. Tanggung jawab. Kerja Kerja keras. Kerja keras. Apa lagi? peduli, sederhana, Sederhana. keras, mandiri, berani, sederhana, Berani. Terakhir. adil, Adil. Integritas. Integritas. Ya. Kalau kita mau sehat, ya jangan korupsi. Oke? Iya Bapak Ibu. Nah, ini kalau mau catat saya, ya. Nah, email saya, kantor, apa PDGI? Saya kebetulan adalah pengurus besar di pusat untuk PDGI. Oke. Terima kasih. Sebelum saya tutup dan saya kembalikan ke Ibu. terima kasih, Bu Hasi. Ya, saya tutup dengan pantun. Ya Bapak Ibu, asalnya sembilu dari bulu, bulu disusun jadi tempian. Izinkan saya menurun jari 10, salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih, Bu Hasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau bertanya nggak? Takutnya Boleh, masih ada nggak usah waktu. banyak-banyak, 1 sampai 2 orang aja. Waktunya cuma 2 menit lagi sih, tapi takutnya ada yang masih Ya, penasaran. silakan Bapak Ibu. Silakan, ada yang mau ditanyakan sama Bu Hasi. Kayaknya cukup jelas. Apa Ini Fendi mau mau tanya? Silakan. mau materinya aja Bu di share. Oke, siap. Siap. Terima kasih. Saya kasih Kang Nurjan nanti ya. Iya, terima kasih Bu Hasi. Materi yang sangat menarik saja sekali, dan saya percaya teman-teman kita entomolog kesehatan akan selalu mengingat ya bahwa ada nilai-nilai yang harus ditanamkan sebagai seorang yang berintegritas. Terima kasih. Baik,